Loh bang, kok temanya tentang menyusui orang dewasa bang? Nah, makanya kalau penasaran, silakan ya. Silakan teman-teman. Oke, kita kasih nekat. Ya, selamat siang, Saudari Yuli. Silakan nyalakan kamera. Yang Muslim. Bang Edis, aku nggak bisa baru kena ban. Nggak, aku Kristen Bang. Aku cuma mau bilang ini aja. Kemarin itu kan masalah ini ya Bang, apa yang bahas masalah pria menyusui itu Bang. Nah kemarin juga aku sempat masuk di salah satu channel Bang. Bisa nggak ya? Oh bisa. Bisa Bang. Halo Bang. Ya, gimana? Ya kemarin kan aku sempat masuk di salah satu channel itu kan Bang. Nah di sana tuh dibahas mengenai ini aku mau diskusi sama Bang mau nanya aja. Yang masalah Maria yang dihamili Tuhan itu maksudnya mereka bertanya seperti itu tuh emang benar ya Bang ya seperti itu ya Bang ya ada seperti itu maksudku makanya aku bingung gitu kenapa mereka berstatement seperti itu gitu. Tidak ada seperti itu. Oke. Oke, hanya itu? Hanya itu aja karena aku mau meluruskan aja. Dari kemarin kan ditanya itu terus ditanya-tanya sama kita. Oke. Oke Oke. lah Bang. Semangat ya Bang. Oke. Terima Halo. kasih. Shalom. Saya turunkan ya. Halo. Oke. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, mari silakan teman-teman kalau yang mau naik silakan teman-teman muslim ya. Dan teman-teman sebelum memulai acara ya, sebentar ya. Ini ada absen kehadiran ada 5.8K. Teman-teman bisa tap-tap layar di sini ya. Dan juga teman-teman jangan lupa juga follow ya. Ini akun saya yang asli ya teman-teman. Perhatikan kalau teman-teman jumpa dengan akun Edis TV tetapi akunnya itu followersnya itu di bawah 100.000 itu maka akun palsu ya teman-teman ya. Oke. Kita akan kasih naik muslim ya untuk diskusi dengan kita. Semoga ini kita dapat Islam yang mendingan lah ya. Jangan dapat Islamnya dari kemarin yang nggak tahu apa-apa terus. Oke. Kita kasih naik ada Majimak. Oke, Majimak. Bentar. Kita kasih naik ada Indra, Saudara Indra. Ya, selamat siang Saudara Indra. Abang Edis, ya, Abang Edis, aku hanya mau kirim salam aja sama Abang. Ya, Selama Muslim ini aku Bang. jadi follower Abang. Aku Kristen Bang, mohon maaf, aku turun ya Bang. Oke, Cuma saya mau turunkan sapa dulu aja. ya. Oke, saya turunkan dulu Bang. Oke, saya turunkan. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya. Mari kita beri kesempatan kepada kaum muslimin ya wal muslimat. Kaum muslimin wal muslimat, ayo ya. Hari ini kita akan membahas hadis atau ajaran tentang menyusui pria dewasa di dalam agama Islam. Ayo. Halo, Ya, serba-serbi, silahkan nyalakan kamera Anda. Yesus udah Aduh, udah silakan dinyalakan kamera Anda dulu, serba-serbi. Ayo. Kalau kamu mau suruh diskusi, silakan nyalakan kameramu. Ayo. suruh mudik lebaran jangan cuma di Israel. Waduh, baiklah. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan di bawah ya. Sudah malu jadi orang Islam. Iya, teman-teman ya, sebelum kita memulai, teman-teman sekali lagi, teman-teman absen hadir di sini ya, 5.8K ya, dan juga jangan lupa bagikan terutama kepada Ustadz Adi Hidayat ya yang sudah ya mungkin semingguan inilah saya cari-cari ya untuk diskusi dengan saya ini. Ya, kepada Ustadz Adi Hidayat yang beraninya bahas Bible di masjid. Nah, tidak berani bahas Bible waktu ada orang Kristen. Ya, ayo saya ajak Anda untuk diskusi dengan saya. Silahkan. Kita mau tema apa saja boleh ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah ajaran di dalam agama Islam, yaitu ajaran menyusui. Ajaran menyusui ya. Nah, mungkin banyak orang-orang yang belum tahu ini fitnah apa lagi yang diberikan Dajjal ini katanya. Ini kadang-kadang banyak orang ya teman-teman ya, dia belum tahu apa-apa ya, belum menggali informasi langsung menuduh saya yang bukan-bukan ya. Padahal udah jelas-jelas itu ya, jikalau ada
seseorang membawa kamu ya, kalau ada orang Yahudi maupun Nasrani dari ahli kitab membawa kepada kamu sebuah berita, maka jangan langsung kamu menolaknya ataupun menerimanya, begitu. Tapi haruslah betul-betul kamu pelajari dulu ya. Jangan bilang-bilang, oh ini Dajjal ini. Seperti itu ya. Oke, mari ya, saya undang, ayo dengan segala hormat ya, dengan segala hormat, saling menghargai, yuk kita. Saya undang nih Muslim ya. Semoga ada Muslim yang punya adab ya. Oke, kita kasih naik ada Bang Zul. Halo Bang Zul. Selamat siang Bang Zul. Selamat siang Edis. Ya, silakan Bang Zul, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Bang Zul. Nanti dulu nyari tempat yang terang ini. Ayo, silakan. Saya sudah kirim itu undangan. Saya sudah kirimkan undangan di layar Anda. Silakan, tinggal diterima saja undangannya. Yuk, silakan. Iya, waduh. Ya. Ya, Bang Zul, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Orang Muslim. Ya, bagaimana ini? Apakah Anda siap membahas tema ini? Bagaimana Muhammad menyuruh seorang wanita untuk menyusui pria yang sudah dewasa? Ayo. Jangan-jangan selama Anda jadi orang Islam, konteksnya gimana itu, maksudnya kok bisa kayak gitu? Nah kan. Jadi gini Bang. Kayak gitu loh Edis gini loh. Sebentar. Saya tahu situ tuh mau kayak mana tuh saya tahu. Tahu. Iya. Bang, Abang tahu atau tidak bahwasanya ada sebuah cerita. Ada seorang wanita. Ya kan? Ya. Nah, wanita ini mengadu kepada Muhammad. Ya. Wahai Rasulullah, katanya. Nama wanita ini adalah Sahlah binti Suhail. Betul. Oke. Nah, Sahlah binti Suhail ini melihat suaminya cemburu. Ya. Mukanya ngelipet-ngelipet. Muka suaminya ini. Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, saya melihat di wajah suamiku ada raut muka cemburu, muka tidak senang, sehubungan dengan Salim, ya, sehubungan dengan Salim yang sudah dewasa, yang tinggal serumah dengan kami. Jadi mereka itu punya budak begitu. Mereka punya budak atau pembantu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, terus si budak ini atau pembantu ini itu sudah dewasa, sudah berjanggut. Itu dapat dari mana situ? Nah, sebentar. Sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu. Nah, ketika dia datang kepada Muhammad, dia bilang begini, bagaimana ini ya Rasulullah, suamiku cemburu ini karena si Salim ini yang sudah dewasa tinggal di rumah. Apa kata Muhammad? Muhammad berkata, susuilah dia. Lalu tidak mungkin katanya. Teman-teman rekam ya. Dia bilang tidak mungkin katanya. Aduh, sebentar dulu Bang Zul, sedikit nih Bang Zul biar selesai. Lalu si Sahlah itu bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa. Lalu Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, ternyata setelah disusui si Salim ini, Sahlah itu besoknya datang lagi kepada Muhammad. Setelah dia kususui, sekarang wajah suamiku tidak cemburu lagi. Ya itu dapat ngarang dari mana? Fitnah yang nyata gitu ya. Iya. Kenapa Bang Zul mengatakan bahwa itu fitnah dari saya?
Ya itu kan karang-karangan situ aja. Buset dah. Baik, kita tunjukkan. Oke. Berhubung dia Karang-karangan situ aja. Oke, berhubung dia Orang situ aja katanya ahli. Gini Edis. Sebentar. Kan katanya kan saya fitnah. Ini saya nggak masalah, saya nggak boleh membuktikan bahwasanya saya nggak fitnah. Baik. Kita buktikan ya. Tadi dia sempat ini. Gini, mau nggak buat kesepakatan dulu. Seandainya kalau saya nggak fitnah gimana? Siap meninggalkan agama Islam? Ya, enggak Nah, mungkin. kan? Berarti kamu berarti Bang Jul, berarti Anda ini tetap saja mengimani walaupun Anda tadi bilang nggak benar. Enggak ada. Namanya Nggak Rasulullah. ada. Baik, kita buktikan. Kita buktikan apakah benar itu ada atau tidak. Nih, baik ya, saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Ini sumber-sumbernya nih. Ini sumber-sumber ajaran agama Islam. Oke, kita baca ya. Nih. Makasih Bang Jembret. Makasih Bang. Nih, lihat ya. Ini hadisnya, ada banyak hadisnya. Nih, saya bacakan. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, binti Suhail, anaknya Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, katanya, susuilah, nih loh, susuilah dia, ketawa dia, ketawa, ini loh, susuilah, ini baca ini, susuilah dia, nih, ya, nih mana tadi nih, susuilah dia, maka kamu menjadi mahram menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah, baca. Ini nih, sungguh aku telah apa? Ya dibaca. Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Hadis riwayat Muslim. Katanya saya fitnah. Coba. Sekarang saya gini. Coba saya fitnah atau tidak? Saya fitnah atau tidak? Itu cuman hadis karang-karangan itu. Nah, karang-karangan saya. Ini karangan saya bikin Arabnya begini. Oke, itu baru satu hadis nih. Hadis kedua, perhatikan. Edis dibaca. Jangan Waduh. Mereka tidak percaya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, saudara-saudara. Akal mereka tidak menerimanya, saudara-saudara. Mereka yang bikin hadis sendiri, karesteng yang disalahin. Mereka yang bikin hadis sendiri, saya dibilang yang fitnah. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Coba dibaca itu, Arabnya itu dibaca tuh. Waduh, makasih Bang Jembret, makasih Bang. Nih, lihat ya, nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah ya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini sudah dewasa, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya, yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah, disuruh nyusuin Salim istrinya. Wah, cerdas orang Islam itu. Cerdas bagaimana Bang Jul? Oke, sekarang begini, apakah saya fitnah?
Apakah Ya saya itu fitnah? kalau model kayak gitu, hadis-hadis kayak gitu kita udah nggak dipakai itu Duh. Edis. Gini, Iya. saya sudah Orang- menunjukkan hadisnya, kamu tetap tidak percaya. Ya, sekarang gini saya tanya Sekarang- sama situ. Sekarang gini, saya tanya sama situ. kalau terbukti nanti hadis ini sahih, benar, kira-kira gimana Bang Zul? Ya itu kalau benar apa enggaknya kan tinggal orangnya itu yang menilai. Tuh kan? Berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya sama situ. Loh, Yesus itu menyusui apa enggak? kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Sekarang iya. saya tanya dulu, betul atau tidak hadis yang barusan saya bacakan? Betul. Betul. Apakah saya fitnah? Kan itu kan ada penilaian tersendiri. Sebentar, apakah saya fitnah? Wallahu alam. Nah, kan? Berat, saudara-saudara. Berat Edis, berat. Oke lah, intinya bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa, menyuruh wanita yang sudah dewasa itu menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, betul? Ya itu kalau suaminya nggak masalah. Bukan suaminya, ya, kalau suaminya ngapain? Bukan suaminya, orang lain. Ayo, gimana? Ya itu nggak mungkin kalau Nggak kalau mungkin. Kalau beneran, kalau ternyata betulan, kalau ternyata itu betul-betul sungguh terjadi, siap meninggalkan Muhammad? Woi nggak bisa. Nah, kan? Ya. Aduh. Edis gimana sekarang nih? Oke, sekarang gini, gimana kalau misalnya kita putar aja ceramah Ustadz yang mengatakan bahwa hadis itu benar, gimana? Siap? Coba tolong diputarin. Oke, baik. Dia mau ceramah Mutar-mutarin Ustadznya. Oke, ya kita lihat nih ya. Nih, sebentar. Saya tidak akan malu, Bang. Tappingan-tappingan di bawah saya tidak akan malu menjadi orang Muslim. Baik, kita akan putarkan ya. Apakah memang benar itu ada ceramahnya dari Pak Ustadz? Oh, ada ya. Ini internet ini adalah sesuatu yang nggak bakal bisa kalian bendung loh. Sesuatu yang nggak bisa kalian. Jadi saya menggarisbawahi bahwasanya ilmunya sampean itu ya ilmu Google. Oke, sebentar ya. Nih, kita putarkan dulu. Kok ilmu Google nih? Nih, bentar nih. Google. Sebentar, dengerin dulu ya, dengerin. Ini ada Ustadz Firanda, ya, dengarkan. Oke, kita putarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Mulai Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Nah, apakah masih berani mengatakan bahwa saya fitnah? Ya itu kan posisi mendesak. Nah, sekarang ngeles. Tadi katanya tidak mungkin Rasulullah begitu. Ternyata beneran. Bukan Mana? berbohong, tapi untuk kebenaran itu tidak dipermasalahkan. Aduh. Oke, sekarang bersaksi dulu yuk. Ayo, sekarang Bang Jul bersaksi dulu. Aku bersaksi Ya saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan Muhammad selain Allah. bukan. Dan saya bersaksi Aku bahwa bersaksi bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa. Ayo, coba ayo. Coba ayo. Loh, ini namanya. Loh, saya sudah menunjukkan dalil-dalilnya ini. Kenapa Anda masih nekat yang nyata? Ya, cuman cara berpikirnya situ langsung digituin itu. Bang, kan sekarang nggak saya tanya dulu. Sekarang saya tanya, Salim sudah dewasa, betul? Betul. Oke, kemudian Sahlah binti Suhail sudah dewasa, betul?
Betul. Nah, Muhammad menyuruh Sahlah ini menyusui Salim yang bukan istri, bukan suaminya, betul? Betul nggak? Ya menyusui sekarang gini loh Edis. Kalau menyusui itu kan kalau bahasanya dulu itu kan orang itu kita terlalu ini sama anak kita terlalu baik itu kan sama aja Masalahnya udah dewasa, udah jenggotan. Sudah dewasa, sudah berjanggut. Mana? Coba bayangin bagaimana ini bagaimana ini? Berat ini. Gini loh. Bang Zul. Mana Bang Zul kabur? Dia lari, saudara-saudara, lari dia. Teman-teman sekalian, selama saya membahas agama Islam, belum ada ceritanya saya fitnah karena memang bukan watak saya. Gitu loh. Saya memang gak suka yang ngada-ngada begitu. Nah, tapi kalau mereka fitnah yang iya, mereka fitnah terus. Kalau kita mengatakan berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta. Ya. Ayo. Sekali lagi yuk, saya mengundang ya teman-teman muslim, ayo naik kemari diskusi dengan baik ya. Mari kita diskusi dengan baik ya. Ayo. Nah, sebelum kita lanjutkan sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya sebenarnya saya nggak enak ngomong terus begini teman-teman. Teman-teman, kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian Rumah Apologet. Jadi teman-teman, silakan mampir ke profil saya ini. Bagi teman-teman yang nonton di TikTok dan nonton di YouTube, silakan mampir di profil saya ini. Nah, di profil saya ini ada link untuk berkolekte. Nah, ada link kolekte itu ada link YouTube di situ. Teman-teman klik saja link YouTube-nya, nanti di profil YouTube saya itu teman-teman bisa support, bisa berkolekte di situ teman-teman. Silakan mampir di profil saya ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bosan-bosan mengingatkan ini karena target kita mudah-mudahan Rumah Apologet atau pendirian Rumah Apologet itu tercapai tahun ini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi ya. Atau bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu bang gimana bang kalau saya mau berkolekte di sini teman-teman ya. Teman-teman silakan tangkap layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layar. Kenapa? Bang kok ada iklan-iklannya terus bang? Gini, saya ini diskusi atau debat di lintas iman gini, ini saya sudah lama banget teman-teman ya. Udah ribuan tema, ribuan pokok bahasan, ribuan lawan, ribuan video-video, tetapi kita belum punya Rumah Apologetnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap mengerti kenapa kok sering iklan begitu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Mari teman-teman muslim. Sekarang menghujat, mari kita pakai fakta ya. Tema kita kali ini adalah bagaimana Muhammad menyuruh seorang wanita ya yang sudah dewasa menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, begitu ya. Nah, apakah saya fitnah? Wah, ini kamu nekat kalau mengatakan saya fitnah. Ya, ayo, silakan. Kita kasih naik ada Azka. Iya, selamat siang saudara Azka. Halo? Jangan dibisukan bang. Kalau grogi boleh didampingi Ustadz Adi Hidayat. Ayo, silakan nyalakan kamera. Selamat siang Bang Adis. Selamat siang Bang Aska. Ayo, silakan nyalakan kamera bang. Silakan. Saya sudah kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ayo. Iya, kalau gini kan enak nih Bang Aska. Ya. Nampak-nampaknya dari penampilan saya lihat Anda ini nampak-nampaknya orang yang benar-benar mempelajari agama Islam. Betul, Bang? Iya. Betul? Ya enggak juga sih Bang, Enggak juga. Memang kalau di hadapan saya itu orang takut-takut ngaku ustadz gitu. Ya, Bang Aska. Banyak muslim mungkin yang baru nonton saya itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah ya, seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh
seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa, dan pria itu bukanlah suaminya. Betul atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul Bang, seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin Bang saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Coba. Terus Ustadz Adi Hidayat juga bahas Bible. Zakir Naik juga sengaja diundang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Masa orang Kristen giliran bahas Quran? Jangan gitulah Bang, kita toleransi lah Bang. Ini bagaimana ini ceritanya Bang? Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah? Itu kan syiar Bang, itu dakwah kami. Jangan menghalangi dakwah kami. Jaga persatuan Bang, ini bagaimana? Gimana itu Bang? Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi, menurut saya ya, kalau saya sih kurang mendalami masalah hadis ya. Kurang mendalami. Tapi Abang selama jadi orang Islam belum pernah dengar cerita itu. Besar itu. Bang Azka selama menjadi Muslim pernah dengar nggak hadis itu? Nah, sudah. Sudah pernah dengar. Artinya Tapi memang itu, ada ya, kan? Tapi itu kan ada. Ada. Jadi jangan dibilang saya fitnah gitu loh. Enggak fitnah. Kalau dalam Islam kan yang namanya dua pegangan ya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis memang tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu Bang. Iya, tapi intinya kalau posisinya Muhammad adalah seorang nabi yang menyuruh seorang wanita menyusui pria yang juga sudah dewasa, tapi dia itu bukan suaminya, betul? Betul. Nah, jadi dalam riwayat Sahla binti Suhail itu tuh ada memang, mungkin saya ringkas saja, mungkin biar gak terlalu lama ya. Jadi Sahla memiliki anak angkat Bang yang namanya Salim. Pada saat itu yang sudah balik kan ya, yang tinggal di rumahnya. Nah, jadi pada masa itu, nah maksudnya itu berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu memang sudah diberlakukan ya Bang, sehingga keberadaan Salim di rumah mereka itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, jadi masalah karena suaminya cemburu, suaminya dia kan? Iya, betul Bang. Tapi dia ngadu sama Muhammad itu, dia ngadu, ya Rasulullah ini suami saya ini cemburu terus loh, ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah, Muhammad kasih solusi, susuilah laki-laki itu. Nah, itu dia masalahnya. Iya, betul Bang. Nah, sekarang Abang saya tanya, Abang percaya itu? Nah, saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah, memang benar itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu sahih juga. Nah, jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum, Bang. Nah, ini dia. Kalau giliran aneh-aneh, maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, saudara-saudara.
Kan begitu, Bang. Gimana Jadi tuh? dalam syariat itu ya persesuaian yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya, Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya dulu itu kita sesuaikan berarti nggak dengan berlaku keadaan lagi. yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau dengan masih berlaku keadaan. gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya. Ya, betul adanya, Oke. Bang. Nah, gini, pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu, Bang. Betul nggak? Ya, betul. Jadi Jadi kenapa ini kok agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih, Bang? Ayo. Nah, ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang Abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah, kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan pada saat itu kondisinya beda, Bang, sama yang sekarang hukumnya Sama juga aja, Bang. Bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih. Ada Pak Haji. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji. Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh, laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih, ya anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Ini anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul tidak? Nah, kalau di zaman berat sekarang kan? tidak bisa, Bang. Berat ini saudara-saudara nih. Jadi bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana Jadi lagi? kalau memang hadis itu saya akui benar ada dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh, Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini, Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak, Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini nih. Sebenarnya ada menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih, Bang, jangan tanggung-tanggung, Bang. Sekalian aja ditinggalin, Bang. Yang nggak bisa seperti itu. Loh, sekarang gini, Bang, saya sebagai orang Kristen, Bang, saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus, Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi, Bang. Ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya, Bang. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan?
Nah, kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. dulu. Ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang. Sekarang saya tanya Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina, Bang. Iya makanya itu Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Makin Oke lah Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak Bang. Makasih banyak juga Bang Aska. Terima kasih Bang Aska. Saya turunkan ya Bang ya. Baik itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman kan. Yuk silakan. Silakan ya kepada Muslim yang lain. Ayo naik kita diskusi dengan baik. Mari silakan. Wah kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh jelas dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut berpartisipasi. Ingin ikut berpartisipasi karena ini yang enak kan. Nah kan sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Teng teret karena godaan setan. Memang Bang Edi sini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Lombok, dari Sabang sampai Merauke, Bang Edi banyak sahabat. Sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Sambilannya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya memang benar adanya itu hadis ya. Benar adanya, saudara-saudara. Tapi Bang, nah itu tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan ceritanya? Itu. Nah. Coba di hadisnya itu ditelusuri. Oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. Sebentar Bang. Sebentar. Ini Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga nih Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Saya balikkan dulu. Oke. Ya, nih ya Bang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu?" Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak Bang. Ya, budaknya si suaminya Awanuni, perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Susuilah dia." Nah, Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar." Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut Bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, "Aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar." Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawah lagi Bang. Coba di scroll lagi Bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya. Oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini.
Ya. Abang, scroll lagi, Tiga, scroll. Itu ada tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir. Nah, bawa. Nah, Hadis yang terakhir mana? bawa scroll. Oke. Atas lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Bang. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Dari Aisyah. Ini bukan satu riwayat. Ini banyak riwayat ini. Mutawatir ini riwayatnya ya. Iya, betul. Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu. Maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah. Mahram, bukan haram, mahram. Ini terjemahannya Bang, haram. Nah, itu salah di situ mahram, Bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin, Suhail Salim yang sudah dewasa ini, tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh itu nggak nempel bang. Nggak nempel bang. Ngarang bebas bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih. Oke. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak nempel di mana bang? Ya, angkat lagi di scroll bang, di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian apa yang baca? Nanti saya Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, bang, bantu bang, kelihatan berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami bantu bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya bang ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang di mana bang? Dia bareng menyusui dulu itu bang sebelum 2 tahun bang. Mana 2 tahun. bukan? Menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya pak payudaranya itu mengeluarkan ASI. Tidak ada. Coba, ayo. Gelir. Yo. Berat saudara. Berat ini berat. Berat. Man. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya ini. Mau dipalsu-palsukan. Hehehe. No. Mana? Coba lawan dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi tidak mati bang ya. Bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu bang Saka. Mau googling lagi.
Aduh, nanti kalau nunggu-nunggu googling begini lama. Ayo, atau ambil perangkat lagi satu lagi. Gimana? Saya di proyek ini Bang. Oke, Nah, oke. kalau Jadi Bang saya Saka akan- keluar, Bang, kalau Abang keluar, masalahnya terjeda. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Betul Bang, betul. Atau nanti Berarti saya disiapkan dulu hadisnya, Surat nanti datang persiapan lagi. berarti. Iya, nanti malam jam berapa Bang? Ya, belum tahu. Ini masalahnya kalau sudah live ini biasanya sudah lelah. Kan menunggu waktu buka puasa Bang. Kalau Lihat kita nanti denger lah. Bang Edi sini tambah greget. Lihat nanti posisi mudah-mudahan nanti malam kita bisa live, mudah-mudahan ya. Oke, Iya, saya iya. tunggu kedatangan Bang Saka membawa hadis tandingannya ya. Terima Ya. kasih. Oke, makasih Bang Saka. Saya turunkan dulu. Aduh. Katanya tidak nempel gimana? Oh, sungguh kamu nekat yang nyat. Ya, kita kasih naik lagi ya. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman, saya tidak capek-capeknya. Teman-teman sekalian, kegiatan perapologetikaan ini. Terima kasih Bang Tobias, makasih Bang. Kegiatan perapologetikaan ini resiko high risk teman-teman ya. Karena kalau kita yang membahas, mengungkap agama mereka, kita dibilang penistaan agama. Tapi kalau mereka bahas agama kita, itu namanya dakwah. Makanya teman-teman, mari ya teman-teman, kita support pendirian Rumah Apologet. Teman-teman, semoga tidak lama-lama lah teman-teman ya. Saya harapkan tahun ini tuh sudah berdiri teman-teman. Jadi kita nanti sudah bisa mengadakan tanah, ya kan? Ada alokasi dana untuk beli tanahnya dan rumah-rumah ala kadarnya aja dah. Yang penting kita ada studionya di situ untuk memproduksi podcast ya. Kita akan buat podcast seperti itu, kita akan buat buku dan segala macam dan termasuk juga memproduksi konten-konten seperti ini. Jadi teman-teman support ya pendirian Rumah Apologet itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa support langsung, teman-teman klik aja ini profil saya. Kalau teman-teman lihat profil saya ini, bagi teman-teman ini ada 11.000 orang yang nonton di TikTok. Klik profil saya, nanti teman-teman dilihat di beranda saya itu ada kolektor begitu. Nah, kemudian ada tanda pada ke bawah, ada link YouTube-nya. Nah, kalau teman-teman klik link YouTube itu, di situ ada nomor rekening segala macam, Zelle, bagi teman-teman yang ada di US juga bisa, teman-teman bisa support lewat situ ya teman-teman ya. Mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet supaya kita bisa terus berapologet dalam jangka panjangnya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang masih link apa segala macam. Nah, ini teman-teman ya, bisa support langsung kolektor lewat sini. Teman-teman silahkan ditangkap layarnya supaya teman-teman nanti nggak kehilangan kontak ya teman-teman ya nih. Kolektor untuk Rumah Apologet ada di situ. Oke. Kita undang lagi ya muslim-muslim yang mau datang. Kita sedang membahas ini menyusui pria dewasa ya. Bahkan ada juga sebuah hadis tambahan sebenarnya bahwa ayat persusuan itu udah dimakan kambing. Ya. Nanti saya akan tunjukkan lagi bahwa ada ayat-ayat persusuan. Jadi ketika Muhammad itu meninggal begitu ya. Ketika Muhammad meninggal, mereka itu disibukkan oleh penguburan, pengurusan jenazah Muhammad seperti itu. Nah, ada sebenarnya ayat-ayat tentang rajam dan persusuan. Tapi ayat itu dimakan kambing begitu. Nanti saya bawa nanti palsu lagi. Sebelum ngomongin saya itu palsu-palsu, dicek dulu, periksa dulu ya. Jangan cepet-cepet buru-buru ngomong saya fitnah lah, apalah ya. Oke. Kita kasih ada RQ Rantau. Ya, selamat siang RQ Rantau. Ya, selamat siang Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Ini nih Bang, saya Kristen. Oke, Bang, mohon maaf nih Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Nanti banyak Kristen yang naik Bang. Kita jadi ini. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu ya,
atau hanya sekedar bilang, "Bang, saya dukung." Bisa teman-teman lewat inbox. Pasti saya balas kok teman-teman ya. Saya balas. Dan saya minta teman-teman jangan mengirim menge-share sesuatu kepada saya begitu, karena terlalu banyak yang mengirim hanya sekedar share begitu. Tapi kalau teman-teman mau kirim pesan harus udah ada isi pesannya gitu, jangan cuman hai gitu saja karena yang saya balasnya langsung saja isi pesannya apa begitu, pasti saya balas kok, saya baca ya, isi pesannya juga langsung dimasukkan. Oke, kita kasih naik, ada Ansyari. Ya, selamat siang saudara Ansyari. Macet. Selamat siang, Bang. Ya, Bang Ansyari Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, ayo kita diskusi dengan baik. Terima kasih, makasih R123, makasih. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Halo, Bang. Ya, Bang Ansyari Bang Kadiki. Edis, Ya. keren Bang Edis nih, Bang keren. Ya, gimana Bang Ansyari? Sudah menyimak dari tadi? Keren. Sudah, Bang. Sudah. Gimana Bang tanggapannya Bang? Silakan. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Saya terkait yang Abang buat tema ini kan, terkait Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memberikan perintah kepada Sahlah untuk menyusui Salim seorang budaknya, gitu kan, Bang? Gitu kan? Iya, padahal Salim itu sudah janggutan, sudah dewasa. Oke. Jadi kita merujuk kepada hadis tersebut, Bang. Itu hanya dikatakan dan diceritakan oleh Aisyah. Jadi jumhur ulama berpendapat hadis itu adalah ruqyah namanya, Bang. Palsu. Abang tahu ruqyah? Abang tahu ruqyah, Bang? Palsu. Ruqyah. Abang tahu ruqyah? Saya tanya dulu. Abang bahas hadis, jadi saya cari tahu pengetahuan Abang tentang hadis. Saya tanya dulu ruqyah itu apa? Iya, masalahnya begini Bang, masalahnya kalian yang bikin hadisnya, kalian bilang nanti oh itu maudhu, dhaif, ruqyah, apalagi dah istilah kalian dah. Sebentar Bang, sebentar. Abang kan sering ngulik-ngulik hadis. Abang berpengetahuan. Dulu saya pernah juga naik di rumah Abang kan. Kata Abang, aku ratusan kali baca Al-Quran sampai Al-Fatihah sampai Anas. Lalu saya bilang sama Abang, coba bacakan Al-Fatihah. Lalu Abang ngeles, Abang turunkan saya kan. Nah, Abang cuma framing aja seperti masalahnya itu. Begini Bang, kita ini bukan soal baca-membaca gitu loh. Kalau Al-Fatihah itu dari zaman saya SD Bang. Saya dulu zaman saya SD nih, biar kalian percaya nih. Ini saya tutupin begini ya, nih. Saya tutupin begini nih. Saya zaman SD dulu begini Bang, nih. Saya tutup ya, mata saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul nggak? Alhamdulillah. Zaman saya SD Bang udah tahu. Kita bukan mau bahas begitu. Ayo. Mantap. Bahkan maharasnya pun keren Bang Idis. Sebenarnya Bang Idis ini sebenarnya ada dapat hidayah. Nah, jangan bilang hidayah dulu. Justru makin saya pelajari agama Islam, justru kok makin saya tidak percaya. Sebentar Bang. Dari bacaan Abang Al-Fatihah, Abang seperti seorang Muslim yang benar-benar mempelajari Muslim, Bang. Bener Bang. Kan sudah saya bilang Bang, 13 tahun saya mendalami agama Islam. Nah contohnya ini tadi, menyusui pria dewasa. Ayo silakan. Gini Bang, kita kembali lagi ke tema terkait persusuan tadi ya Bang, dewasa. Nah, karena dari hadis ini, lalu ada itu dari kalau nggak salah saya dengar di Kairo ya Bang. Karena pemahaman dari hadis ini bukan merujuk kepada jumhur ulama, dia lalu mengizinkan seorang pegawai perempuan karena berduaan di dalam ruangan dengan laki-laki, lalu mengizinkan secara
hadis ini, Bang. Iya, Padahal itu gara-gara hadis Ya. ini kan itu kan banyak kejadian di sana kayak begitu kan? Sebentar, Bang. Karena itu dia cara memahami hadis ini, dia tidak tahu dengan artian ruqsyah tadi, Bang. Ruqsyah. Artinya ini yang diberikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, Bang. Ruqsyah namanya, itu khususan. Karena di saat itu adalah saat genting, Bang. Artinya organ. Karena keadaan Abu Hudzaifah saat sebentar, Bang. Karena keadaan Abu Hudzaifah saat itu dia sangat memerah wajahnya, hampir-hampir dia akan menceraikan istrinya lantaran ada budak laki-laki yang bernama Salim tadi, Bang. Seperti itu, Bang. Nah, karena begitu Rasulullah mungkin dapat ilham atau gimana ya, saya nggak tahu ya, Bang. Lalu Rasulullah mengizinkan kepada Salah tadi untuk menyusui iya, masalahnya Bang, Bang, coba Abang saya tanya. Perempuan dewasa, Bang, perempuan dewasa, kalau susunya ini, aduh, saya bahasa kita jadi ini nih. Bang, bayangkan kalau ada perempuan dewasa disusui oleh laki-laki yang dewasa, yang terjadi apa, Bang? Gimana sih? Bang. Aku teruskan ya, Bang. Nah, dalam dua konteks ini, Bang. Jadi kalau kita berpikiran di dalam tadi kan hadis Nabi tadi kan tidak menyebutkan, Bang, apakah dia menyusui secara langsung, berhadapan face to face. Iya, menyusui secara langsung lah, Bang. Kalau enggak, bagaimana mungkin di situ Sahlah bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia udah dewasa. Nah, kalau perkataan itu kan seperti itu, Bang, kan sebuah indikasi bahwasannya memang dia disusui langsung. Bang. Kalau bayi pasti Sahlah pasti nggak. Oh iya, baiklah ya Rasulullah, saya susui dia karena masih bayi, masih digendong-gendong. Sebentar, Bang, supaya lebih Abang memahami tentang hadis ini. Bukan saya ahli hadis, bukan ya, Bang, tapi saya paham hadis ini. Ruqsyah tadi, Bang, dalam ruqsyah. Jadi perintah Rasulullah itu, karena Sahlah itu berkata seperti itu karena dia di dalam sudah tahu kan hukum menyusui itu sudah ada saat itu, Bang. Hanya 2 tahun yang untuk dari sepersusuan itu, Bang. Nah, pas saat Rasulullah mengatakan saat Salim berusia dewasa, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menyusui. Nah, terkejutlah Sahlah. Jadi terkejutlah Sahlah itu, kita pun tidak tahu perintah Rasulullah itu apakah menyusui secara langsung atau diperah dulu susunya. Nah, itu dua pendapat. Nah, itu ya, Bang, gini, Bang. Memang kalau kita baca penjelasan ulama-ulama, menyusui di situ katanya diperah dulu, dimasukin ke gelas. Itu ya, yang ngarang bebas. Karena begini, karena saya tidak melihat bahwasanya Sahlah ini adalah perempuan yang punya ASI. Bang, perempuan itu, Bang, kalau nggak punya anak, kalau dia lagi nggak mengandung, air payudaranya itu nggak mengeluarkan ASI, air susu ibu. Bagaimana mau diperas-peras orang Sahlahnya saja dia nggak punya anak? Gimana? Makanya dia ambil anak angkat. Makanya saya bilang, Bang, kalau diperes masukin gelas, itu karangannya para ulama untuk ngeles. Mereka mencari daya upaya, gimana nih caranya biar kita sensor ajaran kita ini katanya. Boleh ngomong lagi, Bang? Silakan. Oke. Jadi 2 versi ya, Bang, dalam perintah Rasulullah tadi kan. Pertama tanpa bersentuhan, diperah tadi kan, Bang. Kedua yang bersentuhan. Nah, dalam konteks misalnya aja, Bang, orang berasumsi itu bersentuhan, makanya tadi itu masuk ruqsyah namanya, Bang. Khususan cuma untuk Salim, Bang. Untuk Salim tersebut karena keadaan di saat itu Rasulullah mengizinkan. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah. Itu, Bang, khususan. Masih ada nggak riwayat yang kira-kira relevan seperti sekarang? Saya kasih contoh. Nggak bisa, Bang, karena Rasulullah sudah wafat, Bang. Jadi berarti hadis-hadis yang lain juga gitu aja semua, Bang. Itu khusus bagi si fulan, itu khusus bagi si fulan, gitu aja semua. Karena ada, Bang. Karena dalam hadis-hadis saat Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat atau ketika saya melihat membaca hadis ini, riwayat-riwayat ini saya pelajari. Saya ini, Bang, sebelum saya angkat jadi tema, itu saya pelajari dulu ini. Saya nggak mau asal-asal angkat tema gitu loh.
Saya pelajari dulu, saya pelajari. Saya nggak mau nanti saya jadi tukang fitnah. Saya nggak mau nanti saya membawa dalil yang lemah. Saya nggak mau. Nah, setelah lulus uji, baru saya naikkan ke forum seperti ini. Nah, di sini Bang, di sini tidak ada satupun ya namanya hal-hal yang khusus itu untuk Salim, nggak ada. Nah, Sekarang contoh gini. Sekarang saya kasih contoh. Ada Pak Haji. Taruh ya Pak Haji. Pak Haji ini kaya, banyak ininya, pengusaha Kuningan. Ya kan? Oke. Nah, berhubung dia kaya raya, sibuk. Nah, karena dia sibuk, misalnya dia ambil satu orang tangan kanan begitu, udah jadi anak angkat dia sendiri, suruh ngurusin rumah, keluar masuk rumah. Nah, tiba-tiba anak angkat ini kan makin besar. Nah, ketika dia makin besar, dia pasti mikir ini ketika dia lagi kerja di luar, ini gimana nih istri saya sama tangan kanan saya di rumah-rumahan berdua ini. Bagaimana ini solusinya? Nah, solusinya gimana? Ayo. Kalau di zaman sekarang karena nggak ada ruqyah dari Rasulullah, Bang, nggak bisa. Loh, solusinya kalau memang merujuk kepada hadis ini supaya laki-laki itu menjadi haram, supaya laki-laki itu menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi, maka harus disusui. Gimana Anda ini? Nggak bisa, Bang. Berarti Anda sudah melawan Muhammad sendiri. Aku ngomong, Bang. Gimana? Abang tidak menyimak tentang penjelasan saya tentang ruqyah di kejadian Salah dan Salim ini, Bang, di zaman Rasulullah. Saat Rasulullah hidup ini ya, Bang, saat Rasulullah hidup memerintahkan Salah untuk menyusui Salim, itu namanya ruqyah, Bang. Sekali lagi saya tekankan, ini ruqyah. Jadi kalau Abang mengadopsikan dengan cerita Pak Haji, orang kaya sibuk ini. Tapi kan relevan, Bang. Relevan dengan kisah ini. Enggak bisa. Hadis ruqyah itu artinya khususan. Cuma untuk satu orang. Khusus itu Bang, tidak ada di situ khusus untuk Salim. Jangan menambah-nambahi. Sebentar, Bang. Saya tanya dulu sama Abang. Saya kembali lagi. Kalau untuk membalikan hadis ini, adakah boleh seorang laki-laki dalam Islam bersentuhan dengan perempuan? Saya tanya dulu. Makanya dari itu, Bang, makanya Muhammad terkesan seperti nggak peduli dengan Quran. Bukan seperti itu. Masalahnya bukan satu dua. Sebentar, Bang. Abang kalau gini, silakan. sama Nandar pun silakan. Di dalam Islam ada nggak seorang wanita boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, Bang? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, apakah hadis ini bisa berlaku di saat ini, Bang? Oke, sekarang saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Kalau ini bukan ruqyah, apakah hadis ini berlaku untuk saat ini, Bang? Baik, saya jawab boleh? Saya jawab ya. Baik, saya jawab. Pertama begini. Ketika saya mempelajari agama Islam, di dalam agama Islam itu nggak ada percayalah kamu kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak ada. Saya sudah balik Al-Quran. Gini Bang, dengerin dulu. 100 kali lebih saya katamkan Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah. Al-Quran saya itu sampai pecah jadi 3 itu. Di rumah saya tinggal. Pecah jadi 3. Karena sering saya baca. Ya kan? Nah, tidak ada di situ. Memang nggak ada satupun kamu harus belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Sahih Bukhari, nggak ada. Nah, ternyata yang dilakukan umat muslim, waktu saya bertanya sama umat muslim, kita harus merujuk kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ketika saya baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, memang bertentangan, Bang, dengan Al-Quran. Contoh begini. Anda tadi bilang sama saya, di Quran boleh nggak bersentuhan dengan seorang yang bukan anunya? Bahkan kalau bersentuhan itu harus bertayamum, apa namanya? Kalau bersentuhan dengan wanita, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau Al-Quran saja melarang orang bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan pasangannya, ya kan? Dilarang. Lalu bagaimana mungkin di dalam hadis Muhammad malah menyusui orang yang bukan pasangannya? Itu pertama. Sebentar, itu pertama. Itu kedua. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomongin yang benar. Tapi di dalam hadis Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Coba, di dalam Al-Quran, darah jangan dikonsumsi.
Tapi di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat dikatakan orang minum darahnya Muhammad dan Muhammad berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darah. Jadi bang, intinya begini. Ketika saya pelajari Al-Quran dan saya pelajari hadis, seolah-olah Muhammad itu terkesan tidak peduli dengan Al-Quran. Salah bang, abang salah seperti itu abang persepsinya. Karena Rasulullah SAW itu adalah utusan bang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama bang, maaf ya bang ya, sebentar saya maaf ya melenceng sedikit. Sama yang seperti kami percaya Yesus itu adalah utusan. Utusan itu tidak pernah akan mengatakan sesuatu hukum kalau dia tidak diilhamkan dari sang penciptanya bang. Seperti jadi yang saya kembali lagi kepada Salim dan Salah tadi itu ruksyah tadi bang, ruksyah khususan. Artinya itu saat itu Rasulullah mengizinkan, bukan dari diri pribadi ya bang. Rasulullah itu tidak pernah pribadi dia mengizinkan, nggak ada. Baik ya. Sekarang kita merujuk kepada hadis lagi nih bang. Nih, karena hadisnya bukan cuma 1 2. Ini saya tampilkan hadis yang lain ya bang ya. Perkara mengenai persusuan ini. Ini ayatnya udah hilang dari Quran bang masalahnya. Dimakan kambing. Sebentar ya. Dimakan kambing atau burung begitu. Nih. Ini hadisnya bang. Ibnu Majah. Nih bang ya. Kelihatan nggak? Ya. Dari nih Abdurrahman. Sebentar bang Idris. Sebentar bang, saya bacakan dulu biar lebih jelas kita bang. Karena bang Idris ini orangnya suka kalau sudah itu belum selesai dia ke lain. Makanya enggak, biar saya kasih ayat pendukungnya. Ini ya dengarkan ya nih. Abdurrahman nih. Abdurrahman Ibnul Qasim. Bang jangan masa abang ketakutan saya bacakan hadis nih. Enggak, saya enggak ketakutan. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Abdurrahman Ibnul Qasim dan bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan. Perhatikan ini. Ayat masalah rajam dengan ayat persusuan orang. Kali lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah SAW wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ada yang bilang burung-burung, ada yang bilang kambing. Ini ayat-ayat udah hilang bang. Ini ayat-ayat persusuan ini ceritanya hilang dari Quran, nggak masuk dalam kanon Al-Quran. Gimana? Gini bang Idris, Bang Idris. Al-Quran ini di zaman Rasulullah kayak sebenarnya sih nggak enak kayak ngajarin Bang Edis yang keren kan, yang berpengetahuan juga. Sebenarnya Bang Edis ini bagus, baik orangnya. Cuma mungkin bagus aja diskusi. Saya suka diskusi sama Bang Edis. Cuma kadang cara pemahaman Bang Edis aja yang mungkin bukan salah ya, melenceng aja Bang Edis. Melencengnya di mana Bang? Justru dari tadi saya membaca apa adanya. Sebentar, ya Abang Edis membaca itu kan. Nah, di zaman Rasulullah, Abang Edis coba lagi flashback sejarah sirat nabawiyah. Apakah di zaman Rasulullah itu ayat Al-Quran itu cuma ditulis Bang? Saya tanya bagaimana? Bang Edis. Apakah di zaman Rasulullah ayat wahyu dari Allah itu kan ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Jibril lalu kepada Muhammad, apakah itu cuma ditulis Bang? Baik, saya jawab ya. Ini kalau menjawab kayak gini, ini akhirnya kita jadi pusing sendiri. Menurut cerita-cerita orang Islam, ayat-ayat itu katanya ada ditulis di pelepah kurma lah, di daun-daun lah, di tulang-tulang lah, betul? Ya betul Bang. Itu ceritanya orang Islam. Dihafal di pikirannya juga Bang, di benaknya Bang. Masalahnya di dalam Al-Quran Bang, nggak ada ayat ya wahai Muhammad tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Saya sudah baca Al-Quran Bang, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah satu kali pun ada perintah supaya menulis Al-Quran, nggak pernah ada. Ya. Karena gini Bang, Al-Quran ini karena real dari Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta, nggak ada yang otoritas setinggi apapun manusia. Bentar ya Bang ya, ini kita bicara orisinal kitab suci ya Bang. Setinggi apapun otoritas manusia, biar mau nabi, mau dia rasul, mau dia raja, apapun, dia tidak ada sedikit pun atau satu huruf pun
untuk menulis satu pengertian atas asumsi dia, Bang. Atas nama dia enggak ada. Ayat itu pengetahuan itu atau paham seperti itu bisa saya patahkan dengan ayat Al-Qur'an sendiri. Menurut ceritanya orang Islam, setiap ayat Al-Qur'an itu turun, ditulis kan? Ditulis di pelepah, ya kan? Iya. Lalu Muhammad mengkoreksi, bahkan katanya Jibril itu datang mengoreksi bacaan-bacaan itu, betul? Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin, lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik? Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk, tahu nggak? Nasik mansuk. Ini, Bang. No, gimana sih? Sebentar saya tanya, abang tahu nasak mansuk nggak? Ini, Bang. Kalau di dalam sebentar dulu, Bang. Abang tahu nggak nasik mansuk? Tahu nggak? Apa itu? Saya kurang tapi saya juga kurang terlalu berpengalaman juga. Ada ayat di dalam Al-Qur'an bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kok. Itu sebenarnya cerita-cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri, Bang. Sebentar ya. Apa, Bang? Ayat apa dan surah Baik. Bentar ya. Supaya sebentar yang di bawah itu kan dia juga lihat, Bang. Bentar. Coba kita flashback, karena di dalam Al-Quran itu gimana pun, Bang, nggak akan bisa mencari celah, Bang. Karena Al-Quran itu dari sang pencipta yang sebenarnya, jadi nggak mungkin ada celah Al-Quran. Sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah. Nggak akan pernah ada celah, Bang. Alhamdulillah itu, Bang. Bukannya membanggakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran. Iya, masalahnya Abang nggak tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, Bang. 106. Oke, kita sambil santai ya, Bang Idis ya. Ya, silakan dibacakan, Bang. Yo. Oke. Saya coba. Coba lihat 106 ya tadi, Bang. Ya, Al-Baqarah 106. 106. Kita runut ya, Bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam, Bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga. Baik, silakan. Yo, saya tunggu. Bang. Ke atas kisah-kisahnya ya kan, kita runut, Bang. Ayo, silakan. Jangan satu ayat kita comot, Bang, gitu, Bang. 106. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Kan, silakan. Jadi kita naik ke atas, Bang, ke 105. Kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir, Bang. Loh, katanya tadi Abang bilang Allah campur tangan, tidak akan, Bang. Ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, Bang. Iya, Bang. Sebentar, Bang. Nah, supaya Abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Quran ini pengajaran ya, Bang. Bang. Bukan, fokus dulu ke sini, Bang. Tadi kan Abang bilang Al-Quran itu dulu ditulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus, bener nggak hafalannya, betul nggak? Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kalau memang ditulis di tulang-tulang, di pelepah-pelepah. Ada ayat berbunyi nih. Atau kami jadikan lupa kepadanya. Kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Atau yang sebanding dengan dia. Nah. Jadi Allah ingin membuat Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran sebelumnya. Gak salah, Bang. Nah, coba dibaca yuk, coba dibaca. Coba Abang baca terjemahannya situ. Pemahaman Al-Quran bukan untuk cari dibaca, diterjemahkan aja, Bang. Gak bisa, Bang. Coba ayo kita baca pelan-pelan nih. Ayat mana saja, coba Abang baca terjemahannya situ. Nanti disangkain saya bohong-bohong nih terjemahannya. Coba yuk, coba baca. Ayat yang kami batalkan itu kan, Bang. Abang baca aja situ terjemahannya yuk. Coba baca terjemahannya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan, Bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja, Bang. Jangan coba dibaca sama itu, Pak. Ayo. Kita memahami itu, Bang, kata per kata. Bukan, sebelum penjelasan dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu, yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik.
artinya kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Lo lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Memahami ayat, abang memahami ayat itu karena abang membaca aja. Tapi kalau di sini bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ya bang, karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya bang, ya karena orang yang kalau Allah kuasa Allah bisa rubah bang. Seperti itu bang. Iya, berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. Itu sangat mudah bagi Allah bang. Ya, itu iya. sangat mudah bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul? Bahkan diganti dengan yang lebih baik loh. Abang, makanya di situ abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah pemahamannya lah? Yuk, gimana pemahamannya? Allah mengganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik, bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Atau yang sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus bang? Ada nggak? Loh, lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1, sekarang kualitas kelas 2 gimana ya? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Saya tanya dulu sama. Kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini bang, sama seperti ini bang. Nah, kayak abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu abang ganti 22 in. Lebih kecil. Sama nggak TV bang? Sama nggak TV bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah makanya itu tadi iya kata sama abang, aja bang itu bang. Sebentar bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya abang Juma malas naik. Kalau Juma memang dia sudah nggak berani dengan saya. Bang, dia sudah ngaku, udah nyerah dia sama saya. Enak bang, kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi bang. Abang paham berarti gak? Kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi bang. Kembali lagi bang. Lebih rendah. Allah bisa, tapi kita jangan berframing. Gini bang, abang jangan berframing. Apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan bang. Saya nggak bahas keyakinan ya bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta bukan, kita nggak bahas keyakinan bang. Kalau bahas keyakinan nanti kita debat kusir. Ada sesuatu yang diturunkan oleh sang pencipta itu tidak baik bang. Saya tahu seperti itu aja. Lo justru di dalam Bible ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Bang, sekarang saya tanya bang. Yang menciptakan setan. Tema kita udah jauh tema kita ini bang. Nah kan jadi loncat-loncat kan. Oke lah, intinya begini bang, intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruqyah bang. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu bang. Intinya gini bang, sebentar bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah bang. Seperti itu saja bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih bang, dari istri-istri Nabi Ummu Salamah, cuma Aisyah aja bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqyah, artinya khususan.
khusus untuk Salim saat kejadian Salim. Kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas Bang, maksudnya makin Bang. Diceritain kok. Bang, Seperti ruksah itu artinya, terkesan sebentar, Aisyah Bang. ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruksah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih Bang. Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah, itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruksah. Artinya khususan, nggak bisa berlaku untuk semua umat. Iya, oke Bang. Yang bilang itu kekhususan tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri. Yang bilang bahwa sebentar Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel. Maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri. Ya kan? Loh, gimana? Terus yang bilang bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen-argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan Sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin Sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, gini Bang, kembali lagi ya Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang bukan aku sok paham ya Bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini Bang. Jadi gini Bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi Bang, bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Ya, itu karangan kalian lah intinya. Abang dengarkan dulu, aku sebentar aja Bang. Kalau Silakan. tanpa bersentuhan tadi, ya disebut diperah dulu kan, nggak disentuh kan? Si Salim dan si Sahlah tidak bersentuhan. Emangnya Sahlah ada air asinya? Ya, sebentar. Masalah air asi atau tidak ada. Ya gimana mau diperah yang nggak bakal keluar Bang? Nggak ada air asinya kok. Sebentar Bang. Abang jangan. Kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Sahlah untuk menyusui? Bang? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak? Atau Sahlah sedang mengandung? Jangan Abang ke sana. Abang putar-putar, saya tanya dulu. Kenapa Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya, Bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya Bang Edis. Kalau Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini. Bagaimana Anda katakan air payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini Bang. Kalaunya misalnya kan, ini Sahlah datang nih Bang kepada Rasulullah. Ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Sahlah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini Bang. Bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah? Sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu. Kan harusnya seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana Bang? Tapi si kata-kata si Sahlah. Oke, baik. Kalau begitu ayat ini perginya kemana ayat ini? Dia sudah dewasa gitu kan. Artinya dia merasa dia punya susu seperti itu Bang. Baik. Kalau begitu bagaimana dengan ayat ini Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. Abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan sudah Abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, gitu. Berarti memang benar kan ada ayat. Sebentar Bang, saya sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya Abang itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman,
itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia, Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsmani, itu Quran itu udah sesat, Bang. Dah, kalian lagi yang Jadi, ini alhamdulillah, Bang. lagi. Sebentar, Bang. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal Nggak ada keyakinan. dogma, Bang. Nanti Nggak kita ada debat dogma, kusir. Kita Nggak ada bicara dogma. saja. Di Al-Quran nggak ada dogma, Bang. Kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya, Bang. Bukan saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup, Bang. Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran, jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis, kita pelajari lagi, Bang. Hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan, Bang. Nah, jadi kalau kita mengambil hadis satu, lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali Bang Idis, kecuali Bang Idis dapat ini di Al-Quran. Nah, Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini. Apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, Bang. bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja, Bang. Intinya Lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana, Bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu atau asli? Coba hadis ini. Oh, saya nggak bisa itu, Bang, nggak ada, Bang, nggak ada ranah saya, Bang, untuk mengatakan hadis itu sendiri, Bang. Saya nggak ini, Bang, saya nggak bukan dari perhadisan dari jumhur itu, Bang. Saya Oke, baik. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya, supaya. Bang Idis, makasih Bang Idis ya. Sama-sama, Bang Ansyari, terima kasih. Jadi gini, Bang, sebentar lagi, Bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya, Bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis nih ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya, Bang. Ini lebaran 2 hari lagi, Bang. Saya tergugah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar, Bang. Alamin. Alhamdulillah enggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah, orang pakarnya kok gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Harus hak di dalam dada itu, Bang. Oke. Maliki yaumiddin. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Mantap, Bang. Makasih, Bang ya. Sama-sama, Bang Ansyari. Juga ya, Bang. Selama saya naik di rumah Ibis, saya mungkin agak keras sedikit juga ya, Bang. Maaf ya, Bang. Sama-sama, Bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Oke, saya turunkan ya. Sehat selalu. Yuk, Assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak ucapkan assalamualaikum, padahal nggak boleh mengucapkan assalamualaikum dengan. Oke, lihat nih ya teman-teman ya nih. Jadi ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, ayo silakan yuk kepada teman-teman Muslim, silakan tolong. Kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap aja. Yuk, silakan. Zaman. Saudara Zaman. Halo? Halo. Ya, Muslim? Muslim. Muslim. Yuk, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Nah, ini lagi. Ya, gimana Pak? Aduh, sampai lupa saya nih. Pak Ali, Pak Husin kalau nggak salah. Ya, gimana Pak Husin? Betulkah itu? Coba baca dulu ini. Kau yang mana? Kau sudah 150 kali
Membaca Yang mana dan lagi? tidak Ini ada kok lebih dari pandai. lomba-lomba baca-baca lagi. Nah, kau baca dulu ini, kau baca dulu ini. Aduh, lomba-lomba baca Quran lagi. Coba kau baca Nah, dulu, lihat, nah. lihat. Inilah orang Islam ini. Coba Ternyata kau baca mereka ini dari dulu lomba baca Quran. Kau bilang kan kau tidak ada lebih pandai dari kau orang Islam. Lomba Coba baca Quran. Sebentar. Baca. Sebentar. Sebentar. Kau bilang udah Ini dari 150 ustadznya kali sendiri baca nih. Al-Quran, Ini ratam dari Al-Quran. ustadzmu sendiri nih. Coba baca Sebentar. ini, baca ini. Baik, baik. Saya akan bacakan ini. Ini langsung dari baca. pengakuan ustadz kalian. Ini langsung dari Baca ini, pengakuan baca. ustadz kalian. Dengar Baca nih, ini. pengakuan ustadz kalian ini ya. Nih. Nih. Kau bilang Sebentar, sudah 150 sabar, kali. sabar, Saya sabar, sebetulnya sabar, malas naik sama kau karena saya nah, melaksanakan ibadah. sabar. Tapi kau terlalu bohong kali kau. Kau terlalu pembohong kau. Nih ya. Kenapa umat muslim seperti itu? Kalian dengar ini. Jangan kau alihkan Dengarin. dulu. Jangan kau alihkan dulu. Kau baca dulu ini. Kau baca. Tapi tidak memahami Kau baca dulu ini. senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nih, keledai. Lihat nih. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Lihat. Itulah kalian. Ya kan? Bahkan ini terbaru juga ini. Saya tadi dikirimin video. Nih. Ini juga ini pengakuan ustadzmu ini. Ini pengakuan ustadzmu ini. Mau main pakai video kita. Biar kau tahu pengakuan ustadzmu ini. Dengar. Kurang-kurang bahasa Arab saja. Jangan Arab-Araban aja. Kalian tidak mengerti maknanya. Kau bilang 150 kali. Kau baca kan saya tidak pernah menemukan ada dari kalian itu yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Tidak ada lebih pandai daripada kau di dunia ini daripada kau Al-Quran. Ini kau baca. Nih. Kau baca dulu nih, kau biar baca. Biar kalian tahu nih. Kau baca. Bagaimana pengakuan seorang ustadz? Bagaimana pengakuan seorang ustadz nih? Ini kau baca dulu, kau baca dulu. Ini pengakuan ustadz nih, dengar. Kau baca dulu ini. Kamu dengar dulu ini pengakuan seorang ustadz ini. Kau baca. Nih. Kau baca dulu. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Udah, kau tidur aja di bawah. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk apa ya baca-baca huruf kalian atau artinya? Itu udah diketawain seperti keledai kata Ustadz Munzir Situmorang. Oke, kita kasih naik lagi ada siapa ya? Haji Ali Wafi. Waduh, Haji Ali Wafi. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Mas Edis. Ya, silakan Pak Haji, nyalakan kamera Pak Haji, yuk. Harus on cam ini ya. Betul. Nampak-nampaknya Pak Haji ingin daftar ini. Ada ingin daftar menyusu atau bagaimana ini Pak Haji ini? Silakan Pak Haji. Lagi di mobil soalnya ini Mas Edis. Duh, lagi di mobil. Oke lah, kalau lagi di mobil kita sampai ketemu lagi ya Pak Haji Wafi ya. Bagaimana nih teman-teman? Yuk, ya silakan ya. Bagi muslim-muslim, mari, ayo diskusi dengan baik. Yuk. Moeda. Ya, selamat siang Moeda. Selamat sore Moeda.
Ya. Halo? Ya, Muslim Bang? Bentar, Edis. Ya, bentar Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang Edis, apa kabar Bang Edis? Kabar baik, Moida. Silakan nyalakan kamera. Ngapain gua dinaikin Bang Edis? Karena nggak mengajukan permintaan naik gimana? Iya, naik tapi kan ngapain dinaikin? Uang di bawah aja. Oke, baiklah. Saya turunkan kalau begitu ya Bang ya. Tuan berkat. Saya turunkan. Teman-teman kalau mau naik, itu berarti Anda siap dinaikkan. Ini ada berapa ini? Ada 45. Ya, 45 ini yang mau naik ini. Saya harus naikkan yang mana ini? Saya lihat-lihat, ini tidak ada satupun di sini yang saya lihat ini. Dari nama-namanya, dari wajah-wajahnya ini orang yang mengerti Al-Quran ini siapa ini ya. Oke, coba kita kasih naik ada. Sabar teman-teman ya. Mikael, ini Kristen atau Muslim? Ya, selamat siang Mikael. Halo Mikael. Halo Bang, sorry saya Kristen Bang. Kristen, oke, saya kasih turunnya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong teman-teman sekali lagi, kalau Anda Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Biar kasih kesempatan kepada Muslim ya. Yuk. Supaya kita tidak terkesan beraninya ngomongin di belakang seperti Adi Hidayat dan Abdul Somad yang bahas-bahas Kristen di belakang. Ya, Tengku ya, Adi. Halo. Muslim Bang? Saya Muslim. Ya, silakan Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Oh, mak gelap ini Bang. Aduh, sudah nggak pede lagi jadi orang Islam. Hari masih siang, jam 2 siang, tapi sudah gelap. Nampak-nampaknya Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana ini? Saya tidak malu jadi orang Islam. Iya, tapi kemana kameranya gelap? Iya, tidak ada ini nih. Listriknya mati nih sepadam. Oke lah, kita kasih turun lah ya.